Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin Surya Hamdani Gesang. NPM saya 23009041. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Di sini puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuknya sehingga makalah yang berjudul Tata Kelola Manajemen Risiko Persaingan Pasar dan Regulasi Kepatuhan pada PT Pan Brothers ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan makalah ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Risiko yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Gebang, SE, MSI. Masuk ke latar belakang. PT Pan Brothers Tbk adalah salah satu perusahaan terbesar yang bergerak dalam sektor tekstil dan garmen di Indonesia, beroperasi sejak tahun 1980. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam pakaian untuk merek-merek internasional terkemuka dan memiliki fasilitas produksi di beberapa lokasi Indonesia. Sebagai entitas publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Pan Brothers Tbk ini menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dengan mendirikan komite manajemen risiko untuk mengawasi dan menangani risiko bisnis yang dihadapi. Manajemen risiko di Pan Brothers Tbk meliputi deteksi dan pengelolaan jenis risiko yang dapat mempengaruhi operasional serta kinerja finansial perusahaan. Jenis risiko tersebut mencakup risiko operasional terkait dengan aspek people, planet, dan profit. Risiko finansial seperti perubahan nilai tukar mata uang asing, suku bunga, kredit, dan likuiditas, serta risiko lingkungan dan sosial yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan serta standar industri. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, perusahaan telah mengadopsi sistem manajemen risiko yang menggunakan pendekatan SIPOC atau Supplier Input Process Output Customer, serta mengikuti standar internasional seperti ISO 45001, ISO 14001, dan SA 8000. Walaupun menghadapi tantangan seperti turunnya permintaan ekspor dan tekanan keuangan akibat pandemi, PT Pan Brothers Tbk tetap berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan bisnis melalui efisiensi operasional. Dengan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar, PT Pan Brothers Tbk berusaha untuk tetap menjadi pemimpin dalam industri tekstil garmen tingkat global. Nah, masuk ke permasalahan dan tujuan. Jadi, permasalahan dan tujuan ini apa sih gitu ya kan. Nah, permasalahannya itu risiko apa saja yang ada pada PT Pan Brothers Tbk dan bagaimana menghindari dan menanggulangi risiko tersebut. Nah, tujuannya yaitu mengetahui dua manajemen risiko yang ada pada PT Pan Brothers dan mengetahui bagaimana menghindari dan menanggulangi risiko tersebut. Nah, masuk ke pembahasan teori manajemen risiko. Yang pertama, kita harus pahami dulu apa itu manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko itu adalah upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani potensi kejadian yang bisa merugikan atau menghambat tujuan perusahaan. Tujuannya adalah menghindari kerugian, menjaga stabilitas operasional dan keuangan, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Terus kita masuk ke pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis yang pertama itu IRM atau Enterprise Risk Management Tool, yaitu mengelola risiko secara terpadu di seluruh perusahaan, bukan per bagian.
Yang kedua, teori sistem. Jadi pengertiannya itu adalah risiko dianggap sebagai gangguan pada bagian tertentu dalam sistem perusahaan, misalnya produksi yang berdampak ke seluruh operasi. Yang ketiga, teori sistem modern, yaitu lebih fokus pada pendekatan kuantitatif dan keuangan, cocok untuk risiko seperti nilai tukar, bunga, atau utang piutang. Selanjutnya masuk ke implementasi dalam praktik PT Pan Brothers. Bagaimana PT Pan Brothers menerapkan teori-teori risiko? Yang pertama, risiko keuangan atau nilai tukar pembayaran. Ditangani dengan teori risiko modern menggunakan analisis angka dan perlindungan nilai atau hedging. Yang kedua, risiko operasional atau produksi, distribusi, dan SDM. Itu ditangani dengan teori sistem, karena masalah di satu bagian bisa berdampak ke seluruh sistem produksi. Lalu seluruh risiko dikelola secara terpadu melalui Enterprise Risk Management atau IAM berbasis kerangka COSO agar semua jenis risiko bisa dimonitor dan dikendalikan bersama-sama. Masuk ke hasil penelitian terdahulu. Jadi hasil penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh kelompok saya yaitu yang pertama, risiko dan kinerja perusahaan manufaktur 2016 sampai 2020. Penemuannya yaitu perusahaan dengan sistem manajemen risiko yang baik, misalnya punya Chief Risk Office atau komit risiko, cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Risiko yang dimaksud itu risiko strategis dan operasional yang jika tidak dikelola bisa turunkan kinerja. 2. Risiko dan nilai perusahaan tambang tahun 2015 sampai 2018. Penemuannya, semakin banyak risiko negatif yang diungkap ke publik, misalnya kerugian, gangguan produksi, maka nilai perusahaan cenderung menurun. Risiko yang dimaksud itu risiko reputasi dan risiko operasional berdampak pada kepercayaan investor. Yang ketiga, penerapan ISO 31000 di CV Pelita Semarang. Penemuan ini yaitu pengelolaan risiko sesuai standar atau identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, mampu mencegah kerusakan mesin dan gangguan kualitas produk. Risiko yang dimaksud itu risiko produksi dan peralatan tua yang bisa menghambat operasional. Yang keempat, risiko operasional di perusahaan logistik. Penemuannya, terdapat 19 jenis risiko seperti kecelakaan, kendaraan rusak, bencana alam yang diprioritaskan penanganannya dengan metode Risk Priority Number atau RPN. Yang kelima, risiko dan nilai perusahaan manufaktur tahun 2019. Penemuannya itu pengungkapan risiko secara transparan dan profesional bisa meningkatkan nilai perusahaan. Kesimpulan yang didapat adalah risiko bukan hanya untuk dihindari, tapi juga dikelola dan dikomunikasikan dengan baik. Nah, ini adalah data identifikasi risiko atau contoh ringkasnya saja ya. Jadi misalnya di aktivitas pewarnaan, risikonya itu iritasi atau keracunan, dampaknya itu ke kulit dan pernapasan. Mitigasinya itu APD dan ventilasi. Terus aktivitas pressing, risikonya itu terjepit dan luka bakar. Dampaknya itu bisa jadi cedera serius dan mitigasinya itu stop atau inspeksi. Nah, lanjut ke aktivitas misalnya di cutting atau pemotongan, risikonya itu bisa luka dan dampaknya robek atau pendarahan. Mitigasinya itu guard, SOP, dan pelatihan. Nah, ini masuk ke dua risiko yang menjadi tujuan tugas ini yang telah saya teliti. Yang pertama itu ada risiko konsentrasi pelanggan atau customer concentration risk. Pengertiannya yaitu risiko konsentrasi pelanggan terjadi ketika perusahaan terlalu bergantung pada beberapa pelanggan besar untuk sebagian besar pendapatannya. Jika salah satu atau lebih pelanggan tersebut berhenti memesan, maka perusahaan akan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Faktor risikonya itu pendapatan sebagian besar berasal dari klien besar atau brand global. Perubahan strategi atau permintaan pelanggan dapat menghentikan produksi. Kontrak ketat dengan penalti tinggi. Masalah reputasi pelanggan bisa berdampak ke perusahaan. Dampaknya pendapatan menurun drastis jika kehilangan satu pelanggan besar.
gangguan operasional mendadak, daya tawar perusahaan menjadi lemah. Terus strategi mengurangi risikonya itu adalah diversifikasi pasar dan pelanggan, tawarkan desain dan produk yang inovatif, jalin kontrak jangka panjang untuk stabilitas, pantau kontribusi masing-masing pelanggan secara berkala. Terus ini risiko yang kedua yaitu risiko kredit atau non pembayaran piutang. Pengertiannya, risiko kredit adalah kemungkinan perusahaan mengalami kerugian karena pelanggan tidak dapat atau tidak mau membayar utangnya tepat waktu. Ini bisa menyebabkan arus kas terganggu dan menghambat operasional perusahaan. Faktor risikonya itu pelanggan mengalami krisis keuangan, pemberian kredit tanpa evaluasi yang ketat, perubahan ekonomi global, pembayaran dalam mata uang asing, rentan fluktuasi kurs. Dampaknya adalah terhambatnya arus kas perusahaan, biaya tambahan untuk penagihan atau tuntutan hukum, laba bersih berkurang karena piutang tak tertagih. Nah, strategi mengurangi risikonya adalah cek kelayakan kredit sebelum memberikan utang dagang, gunakan asuransi piutang, sebar piutang ke banyak pelanggan atau hindari menumpuk pada satu pihak. Kirim pengingat pembayaran otomatis sebagai jatuh tempo. Nah, kesimpulan. Jadi PT Panwadas Tbk menghadapi dua risiko utama yang sangat mempengaruhi stabilitas bisnisnya, yaitu risiko konsentrasi pelanggan dan risiko kredit. Risiko konsentrasi pelanggan muncul karena ketergantungan yang tinggi terhadap beberapa pelanggan besar yang berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan signifikan apabila salah satu dari mereka menghentikan kerjasama atau mengurangi pesanan. Sementara itu, risiko kredit berkaitan dengan kemungkinan pelanggan gagal membayar piutang tepat waktu, yang dapat mengganggu arus kas dan menghambat operasional perusahaan. Untuk mengantisipasi kedua risiko tersebut, perusahaan menerapkan berbagai strategi mitigasi, seperti diversifikasi basis pelanggan, inovasi produk, kontrak jangka panjang, evaluasi kelayakan kredit, penggunaan asuransi piutang, serta pemantauan pembayaran secara berkala. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa PT Panwadas tidak hanya memahami potensi risiko, tetapi juga secara aktif berupaya mengendalikannya demi menjaga keberlangsungan usaha dan kestabilan keuangan di tengah persaingan pasar global. Berakhir sudah presentasi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan dari presentasi tersebut. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.